Halo semuanya, nama saya Mas Dikri Salwate. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, semester 3. NIM saya 2201121950003. Saya akan mengedukasikan tentang bahaya gejala depresi. Selamat menyaksikan videonya. Depresi merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Tanda berikutnya adalah berhenti menjalankan kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari setidaknya selama 2 minggu. Mereka yang memiliki depresi biasanya memiliki beberapa gejala seperti kehilangan energi, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, cemas, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, ketidakmampuan membuat keputusan, rasa tidak tenang, perasaan tidak berguna, terus perasaan atau putus asa, dan pikiran-pikiran untuk melakukan yang namanya bunuh diri. Ya, depresi juga terjadi pada anak-anak, menyendiri, menjauhi teman-temannya, rewel atau mudah marah, sering menangis, sulit berkonsentrasi di sekolah, perubahan dalam nafsu makan, dan tidak minat untuk tidur, bahkan tidak cukup untuk tidur. Anak-anak yang berusianya lebih muda bisa kehilangan minat bermain. Anak-anak yang lebih besar biasanya melakukan hal yang berisiko tinggi yang sebelumnya tak berani mereka lakukan, seperti bunuh diri, menjauhi teman, dan lain sebagainya. Bahkan melawan, salah satunya adalah melawan kedua orang tuanya. Sehebat apapun depresinya bisa disembuhkan. Saraf pada otak bersifat elastik dan tidak akan berubah. Artinya, ketika mengalami depresi berat, itu dapat disembuhkan kembali. Solusi depresi berat dapat dilakukan dengan berpikir positif, karena kondisi di luar tubuh manusia tidak bisa terkontrol, tapi di dalam otak dapat dikontrol. Untuk mencegah depresi agar kita para dapat melakukan hal berikut, yaitu jika kamu masalah depresi, bicaralah dengan orang lain ya, yang kamu mau percaya mengenai perasaanmu. Yang kedua, cari bantuan profesional, bisa mulai dengan ketenagaan kesehatan dan dokter. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, biarpun olahraga ringan seperti lari pagi, lari sore. Ya, yang keempat, hindari menggunakan alkohol atau narkoba. Semua itu dapat mengaruhi depresi, bahkan menambahkan yang namanya penyakit depresi. Ya, terutamanya hal kecilnya itu merokok, hindari tadi. Yang kelima, tetap lakukan hal-hal yang selalu dinikmati. Ya, seperti jalan-jalan, ya, bareng keluarga, bahkan ketika kehilangan selera untuk melakukannya, lakukan, terus nikmati. Ya, terus nikmati, buka wawasan sehingga depresi yang kita lakukan tadi akan kehilangan. Ya, yang keenam, tetap waspada dengan pikiran-pikiran negatif yang terus muncul serta kritik dari berlebihan, dan coba gantikan dengan pikiran-pikiran positif. Beri semangat dan selamat pada diri kita sendiri atas apa yang kita dapatkan. Nah, yang kedua yaitu jika tinggal bersama orang depresi, jelaskan pada mereka untuk membantu, mendengarkan tanpa menghakimi dan menawarkan. Yang kedua, cari tahu banyak tentang depresi. Nah, ini harus dilakukan untuk menghilangkan yang namanya depresi. Yang ketiga, dorong teman atau keluarga yang untuk mencari yang depresi, untuk mencari profesional. Tawarkan padanya untuk menemui tenaga kesehatan. Yang keempat, bila mereka yang hidup dengan depresi mendapatkan resep, bantu untuk minum obat sesuai dengan aturan yang diberikan dokter maupun yang diberikan orang-orang lain untuk menggantikan yang namanya depresi. Yang kelima, kita dapat membantu menjalankan tugas harian, dan mestinya teman atau keluarga yang mengalami depresi, makan dan tidur tidak teratur. Nah, yang keenam, ajak atau dorong mereka, ya, ajak atau dorong untuk olahraga dan melakukan kegiatan sosial, ya, seperti gotong royong. Itu adalah satu kegiatan sosial. Dalam olahraga seperti yang saya bilang tadi, untuk jogging, lari pagi, lari sore. Nah, yang terakhir,
Bila teman atau keluarga yang mengalami depresi mengutarakan pikiran untuk melukai diri sendiri, ya, jangan tinggalkan sendirian. Cari bantuan diri layanan darurat atau tenaga kesehatan yang tepat, ya. Atau teman-teman, contohnya teman-teman yang depresi, dia kehilangan akal sehatnya karena putus sama pacar, mau bunuh diri, lakukan, ya. Kita harus melakukan yang namanya, kita harus cari bantuan dari layanan darurat atau tenaga kesehatan yang tepat. Yang ketiga, bila bila ada anak Anda yang mengalami depresi, ya, terutama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mempunyai keluarga. Depresi juga terdapat pada anak-anak, ya, terutama untuk para bapak dan ibu-ibu. Ini saya sarankan untuk bila anak Anda mengalami depresi. Yang pertama, kita wajib melakukan yang namanya obrolan dengan anak tentang kegiatan dan hal-hal yang terjadi di rumah sekolah dan luar sekolah. Coba cari tahu hal yang mengganggu pikiran atau perasaannya. Yang kedua, bicara dengan orang yang Anda rasa sangat mengenal anak Anda. Yang ketiga, carilah bantuan dari tenaga kesehatan profesional atau konselor, psikologi, psikiater. Yang ketiga, lindungi anak dari tekanan yang terlalu besar bagi usianya, perlakuan yang merusak mental, dan kekerasan. Yang kelima, perhatikan kesehatan fisik, mental, dan keperluan anak Anda, terutama saat